Saya Rani Ayu Puspitasari dengan NPM 21071010018. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Harits dengan NPM 2107101001067. Saya Ramadhani Salman Farizi, NPM 210710194. Perkenalkan, nama saya Wandia Putri Cayani, NPM 21071010204. Saya Rahmayu Dwitasari dengan NPM 210710100272 dari Fakultas Hukum, kelas Hukum Internasional D. Sejarah berdirinya negara. Sejarah berdirinya negara dibagi menjadi 3 periode, yaitu kuno, klasik, dan modern. Sejarah berdirinya negara pada masa kuno, yaitu di daerah Yunani kuno, terutama di Athena, adanya pemikiran untuk membagi wilayah-wilayah menjadi polis-polis. Polis ini adalah gabungan dari beberapa wilayah menjadi satu wilayah, yang setiap warga yang tinggal di wilayah tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Dan pada masa Yunani kuno ini adanya filsuf-filsuf besar yang merumuskan mengenai bentuk negara seperti Aristoteles, membagi negara menjadi 3 bentuk, yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia. Lalu pada masa klasik, berdirinya suatu negara diawali dengan pemikiran Plato yang mencetuskan atau mengubah dari negara berbentuk aristokrasi menjadi tirani. Pada dasarnya, negara berbentuk tirani ini adalah negara yang dipimpin oleh pemerintahan atau pemimpin yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Jadi pada masa klasik ini, pada dasarnya pemimpin-pemimpin di negara-negara ini dipimpin oleh orang-orang berjuis dan hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan kepentingan rakyatnya. Lalu pada masa modern ini, berdirinya suatu negara harus dilandasi oleh hukum yang berlaku secara adil dan menyeluruh, lalu juga didasari oleh pemerintahan yang berdaulat dan demokrasi yang harus ditegakkan untuk kepentingan rakyatnya. Bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada negara kesatuan atau utility. Negara kesatuan atau utility ini adalah suatu negara yang dipimpin oleh satu pemerintahan yang konstitusional. Terdapat 2 bentuk, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan segala wewenang dan permasalahan yang ada di negara tersebut diselesaikan oleh pemerintahan pusat dan wewenangnya dipegang oleh pemerintahan pusat. Sedangkan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya pada beberapa aspek dan bidang. Lalu ada negara serikat atau negara federal. Negara ini merupakan negara gabungan dari beberapa negara bagian, yaitu pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada negara-negara bagian untuk membuat sendiri undang-undangnya, untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di pemerintahan pusat. Lalu ada negara protektorat. Negara protektorat merupakan negara pelindung, dalam arti suatu negara yang meminta perlindungan dari negara yang lebih kuat atau negara yang lebih besar. Jadi segala urusan internasional dari negara protektorat ini dan masalah keamanan yang ada di negara ini menjadi tanggung jawab dari negara yang melindunginya. Dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu negara protektorat kolonial dan negara protektorat internasional. Perbedaan dari 2 bentuk ini adalah jika negara protektorat kolonial ini bukan merupakan subjek
dari hukum internasional, sedangkan negara protektorat internasional merupakan subjek dari hukum internasional. Lalu ada negara uni. Negara uni merupakan gabungan dari dua negara atau lebih menjadi satu. Negara uni dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu uni real dan uni personil. Uni real merupakan gabungan dari dua negara atau lebih yang bergabung menjadi satu karena adanya kepentingan internasional atau perjanjian internasional. Sedangkan uni personil gabungan antara dua negara atau lebih yang bergabung karena memiliki satu pemerintahan yang sama. Aturan hukum. Aturan hukum adalah sebuah peraturan yang mengikat setiap warga negara di suatu negara untuk mengatur ketertiban agar dapat hidup berdampingan satu sama lain, serta memberikan jaminan dan hak kepada warga negaranya. Contohnya yaitu negara Indonesia. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan, negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentu saja penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan kepada aturan hukum. Jadi kesimpulannya, setiap negara yang memiliki aturan hukum maka dapat dikatakan negara tersebut adalah negara hukum. Kedaulatan merupakan atribut yang melekat pada setiap negara selaku subjek hukum internasional. Ada setidaknya 7 atribut nasional. Yang pertama yaitu ukuran dari suatu negara. Hal tersebut mengarah pada belah-belah negara kecil dan negara besar. Dalam persepsinya terhadap isu politik internasional, negara kecil cenderung menempatkan perhatiannya terhadap isu yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Sedangkan negara besar lebih cenderung menempatkan perhatiannya pada kekuatan militer. Atribut nasional yang kedua yaitu sumber daya alam. Dalam hal ini, sumber daya alam yang dimaksud dapat berupa kekayaan hasil tambang. Atribut nasional yang ketiga yaitu letak geografis. Posisi geografis sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Posisi geografis juga berpengaruh terhadap keamanan negara, karena negara tersebut berbatasan dengan negara lain. Atribut nasional yang keempat adalah kekuatan militer negara. Negara yang memiliki kekuatan militer yang besar dalam pelaksanaan luar negerinya akan diliputi oleh tindakan yang agresif. Atribut nasional yang kelima adalah demografi yang dimiliki oleh suatu negara. Kondisi demografi biasanya meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk yang selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Atribut nasional yang keenam adalah sistem politik suatu negara. Negara yang memiliki sistem politik yang sama biasanya memiliki hubungan yang tidak konfrontatif. Atribut nasional yang ketujuh adalah kapabilitas ekonomi. Negara yang memiliki kapabilitas ekonomi yang rendah biasanya akan bekerja sama dengan negara yang memiliki kapabilitas ekonomi yang lebih tinggi untuk membantu pembangunan negara. Dalam hukum internasional dikenal beberapa cara untuk mendapat suatu wilayah negara sebagai berikut. Yang pertama, penambahan wilayah. Akresi adalah suatu cara penambahan wilayah yang terjadi secara alamiah, terbentuk dan bersatu dengan wilayah kedaulatan suatu negara yang telah ada. Salah satu contoh dari akresi adalah terbentuknya sebuah pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur pada suatu muara sungai atau mengeringnya bagian sungai yang disebabkan oleh adanya aliran sungai yang baru. Yang kedua, kesi adalah suatu cara untuk memperoleh wilayah dengan pemberian hak atas wilayah kedaulatan satu negara kepada negara lain yang dilakukan dengan sebuah perjanjian damai yang diadakan antara penjajah dengan penduduk asli dari wilayah tersebut dan merupakan dari peperangan antara kedua negara. Yang ketiga, okupasi atau pendudukan. Okupasi merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu wilayah dengan cara pendudukan terhadap suatu wilayah yang belum berada di bawah kedaulatan suatu negara manapun. Dapat berupa tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun yang baru ditemukan. Cara ini harus dilakukan oleh suatu negara dan tidak dapat dilakukan oleh perorangan
secara efektif, secara terbukti bahwa negara tersebut memiliki kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya. Yang keempat, preskripsi. Preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dari pemilik wilayah tersebut secara tidak ada protes dari pemilik wilayah terhadap negara yang menduduki wilayah tersebut. Pelaksanaan kedaulatan oleh satu negara tersebut secara de facto dan de jure. Yang kelima, aneksasi atau penaklukan suatu cara untuk memperoleh wilayah dengan cara kekerasan. Dalam hal perolehan suatu wilayah secara paksa, yang penting adalah sejauh mana tindakan tersebut dianggap sah dan diakui oleh masyarakat internasional. Dalam hal mendapatkan suatu wilayah, hukum internasional melarang adanya cara kekerasan oleh negara. Hal ini diatur dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan bahwa segenap anggota PBB menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas suatu wilayah atau kedaulatan negara dalam suatu wilayah dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Pengertian doktrin, tindakan negara tidak saja mencakup pelaksanaan kedaulatan oleh kekuasaan eksekutif atau administrasi dari suatu negara merdeka atau oleh aparat-aparatnya atau pejabat-pejabat yang sah, akan tetapi termasuk juga produk legislatif dan administratif seperti undang-undang, dekret, atau perintah. Doktrin tindakan negara terdapat 3 poin utama yang dapat dipahami untuk membenarkan penerapan doktrin tindakan negara, yaitu yang pertama ada international law, territorial choice of law, theories dan separation of powers. The international law ingin menyatakan bahwa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan negara, pengadilan melihat bahwa diperlukan the universal community of nations dan the established rules of international law. Menurut pengadilan, bantuan untuk kesalahan yang dilakukan di luar negeri harus dicari baik melalui pengadilan di negara bersangkutan atau melalui jalur diplomatik. Kemudian yang dimaksud dengan territorial choice of law, bahwa pada awal kehadiran kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan negara, doktrin tindakan negara dimanfaatkan sebagai aspek dari territorial choice of law. Hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban merupakan istilah yang sering kita dengar dan kita ucapkan setiap harinya. Tidak hanya manusia yang memiliki hak dan kewajiban, namun setiap negara juga memiliki hak dan kewajiban. Setiap negara memiliki hak untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menjaga wilayahnya, serta negara juga berhak memaksa rakyatnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah disepakati di negara tersebut. Selain itu, negara juga berhak memonopoli sumber daya yang menguasai hajat orang banyak. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban yaitu menjaga kedaulatan wilayahnya dan menjamin keamanan rakyatnya. Selain itu, negara wajib menghormati HAM dan mematuhi hukum internasional yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang suksesi negara. Dalam hukum internasional terdapat istilah suksesi negara. Yang dimaksud dengan suksesi negara merupakan keadaan di mana terjadi perubahan atau pergantian kedaulatan negara yang membawa akibat-akibat hukum serta penggantian negara. Pemisahan negara yang terjadi secara tidak langsung akan membawa dampak kepada negara lama maupun negara yang menggantikan. Suksesi negara juga berpengaruh terhadap internal maupun eksternal negara yang terlibat suksesi maupun tidak. Suksesi yang terjadi pada suatu negara akan berpengaruh terhadap hubungan negara tersebut di dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban negara dalam institusi, dalam hal ini merupakan organisasi internasional.